Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina walil muslimina wal muslimat, amin. Taib, ini kemarin ya, pada pertemuan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan al-mursal dan sudah kita selesaikan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala yang berkenaan dengan al-mursal al-istilahi, ya, mursal secara istilah dan bagaimana khilaf di kalangan ahlul ilm dalam hujjiyahnya. Selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Shalah, amma marasilus sahabati ka Ibni Abbasin wa amsalihi ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Ibnu Shalah berkata, adapun mursal sahabat seperti mursalnya Ibnu Abbas dan selainnya dari kalangan para sahabat, sigorus sahabah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ka Ibni Abbas wa amsalihi, yakni amsalihi dari sahabat-sahabat yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, sehingga banyak momen-momen penting dalam Islam ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak dengar, yang mereka tidak dengarkan. Kata beliau, fa fi hukmil mausul, hukumnya mursal sahabat, ya, dihukumi bersambung. Li'annahum innama yarwuna 'anis sahaba atau yarwuna 'anis sahaba, dikarenakan mereka ini para sahabat ketika melakukan irsal, maka yang digugurkan pasti juga seorang sahabat. Wa kulluhum udul, dan semua sahabat itu adil. Fajahalatuhum la tadur wallahu alam, sehingga jahalanya tidak ada masalah. Tidak diketahuinya siapa sahabat yang digugurkan, ya, ini tidak ada masalah. Baik. Jadi mursal sahabi adalah seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat A masalan meriwayatkan dari sahabat B dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat A ini ketika meriwayatkan atau menceritakan hadis ini kepada tabi'in, tidak menyebutkan siapa sahabat B tersebut, melainkan dia langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggugurkan perantara antara sahabat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perantaranya adalah sahabat juga. Maka kata beliau, ini tidak ada masalah. Ini mursal sahabi, ya. Dan ini merupakan pendapat jamahir, pendapat apa? Jamahir al ulama, hampir seluruh ulama, bahkan sebagian mengutip ijma, sebagaimana yang dikatakan di sini. Kata beliau, qultu wa qad haka ba'dhum al ijma' ala qabulis marasilis sahabati. Ya, sebagian ahlul ilm ada yang mengutip, ya, ada yang mengutip adanya ijma', ya, ada yang mengutip adanya ijma' para ulama akan diterimanya mursal sahabat. Dan diantara yang mengutip ijma' adalah Al-Asnawi rahimahullahu ta'ala, juga An-Nasafi dan As-Sarakhsi mengatakan la yujadu fihi khilaf, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Nah, ini kutipan ijma' dari sebagian ahlul ilm. Namun kutipan ijma' ini fihi nadhar, karena disebutkan setelahnya wa dzakara Ibnul Athiri wa ghairuhu fi dzalika khilafa. Ibnul Athir dan selainnya justru mengutip adanya perbedaan pendapat.
Ya, jadi kutipan ijma ini kurang tepat, namun tidak salah kalau dikatakan ini merupakan pendapat jamaahir ahlul ilm. Taib. Nah, jadi ini mursal sahabi. Ya, ini mursal sahabi. Dan kita katakan ini merupakan pendapat jamaahir ya ahlul ilm, dan semua tentunya ini merupakan pendapat dari semua mukharrij al-hadis, ya, semua mukharrij al-hadis. Baik. Dikasih contoh di sini ke Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya masih kecil, banyak menyaksikan atau banyak tidak menyaksikan kejadian-kejadian penting di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya, tentunya di satu sisi beliau termasuk muktsiruna fir riwayah, termasuk dari muktsirun muktsiruna fir riwayah, ya, yang meriwayatkan hadis 2000 lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara kejadian yang beliau saksikan tidak banyak, ya, tidak banyak. Nah, karena itulah sebagian ahlul ilm ada yang menyebutkan bahwasanya dari ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya sekitar 40. Ada yang mengatakan 25 hadis yang beliau dengarkan mubasyarah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya ada sedikit hadis dari 2000-an lebih, ya, hadis yang Ibnu Abbas riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 25, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 40. Ini paling banyak. Ada yang mengatakan hanya 40 hadis yang Ibnu Abbas dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Sisanya ribuan itu Ibnu Abbas dengarkan lewat perantara. Ya. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu setelah Nabi alaihi salatu wassalam wafat, beliau berguru kepada Umar ibn al-Khattab dan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau menghimpun ilmu dari dua sahabat besar ini, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang masyhur dalam sirah beliau dalam menuntut ilmu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Karena itulah ya, bisa dikatakan bahwa kebanyakan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi itu kemungkinan besar ya berasal dari dua sahabat ini, imma dari Umar bin Al-Khattab ataukah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Tapi bersamaan dengan itu para sahabat tidak mempermasalahkan riwayat mursalnya Ibnu Abbas, mursal sahabi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, di mana beliau menggugurkan nama sahabat yang menjadi perantara antara beliau dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dimasukkan dalam buku-buku as-sahih hadis beliau. Semisal dengannya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal Sahih Al-Bukhari dalam kitab Bada'il Wahyi, ya. Hadis yang pertama disebutkan bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau tahannus di Gua Hira. Siapa rawinya? Rawinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang jelas tidak menyaksikan kejadian tersebut. Ya, yang jelas-jelas tidak menyaksikan kejadian tersebut, bagaimana beliau tahannus di Gua Hira. Beliau belum lahir, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tidak menyaksikan hal tersebut. Nah, maka jelas ini adalah mursal sahabi. Aisyah radhiyallahu anha pasti mendengarnya dari sahabat yang lain tentang bagaimana awal kali turunnya wahyu. Nah, jelas sampai sini. Namun namun Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam sahihnya. Ya, yang jelas ya, kemungkinan besar Aisyah radhiyallahu taala anha bisa jadi mengetahui kisah ini dari ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala atau mungkin dari sahabiyah yang lain yang beliau ketemui. Nah, ala kulli hal ini menunjukkan bahwasanya mursal sahabi, di mana seorang sahabi menggugurkan perantara antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana perantara ini adalah sahabat yang lain, ini tidak ada masalah. Kata Ibnu Salah rahimahullah,
li'annahum innama yarwuna anis sahaba wa kulluhum udul fajahalatuhum la tadur. Nah, ini jelas. Kemudian pendapat yang kedua, kata beliau di sini yang dihikayatkan oleh Ibnu Al-Athir, wa yuhka hadzal madhhabu anil ustadzi Abi Ishaq al-Isfirayini. Ya, pendapat yang kedua mengatakan mursal sahabi itu mardud, juga ditolak. Juga ditolak, dan ini pendapat atau madhab ini disandarkan kepada Al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini. Nah, ini pendapat yang kedua. Mengapa ditolak? Mengapa beliau menolak mursal sahabi? Ya. Tentunya beliau menolak bukan karena menganggap sahabat tidak adil seluruhnya. Ya, tidak semua sahabat itu udul atau jahalatus sahaba tadur. Bukan itu anggapan beliau, karena ini perkara yang muttafaq di baina ahli sunnah bahwa as-sahaba kulluhum udul. Ya. Namun alasan Abu Ishaq al-Isfirayini rahimahullah menolak mursal tabi'i, mursal sahabi, kata beliau, lihtimali talaqqihim dzalika an ba'dhi tabi'in. Karena ada ihtimal, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan sahabat itu mengambil hadis tersebut, meriwayatkan hadis tersebut dari tabi'in, tabi'in ini dari sahabat yang lain, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemungkinan yang gugur dalam sanad bukan cuma sahabat tapi juga ada tabi'in. Ya. Jelas ya, ini dalil yang disebutkan oleh yang digunakan oleh Abu Ishaq al-Isfirayini rahimahullahu taala, dan surah seperti itu memang mewujud. Surah seperti itu ada, surah di mana sahabat meriwayatkan dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat ini melakukan irsal, berarti ada tabi'in juga yang dia hilangkan. Ada tabi'in juga yang dihilangkan. Jelas sampai sini? Ya, pendapat ini mengatakan kita kenal ada namanya apa? Riwayatul akabir anil asagir. Ya, riwayatul akabir anil asagir, dan di antara bentuk riwayatul akabir anil asagir adalah riwayatus sahabi anit tabi'i. Riwayat sahabat dari tabi'in itu termasuk riwayatul akabir anil asagir, riwayatul as-sahabi anit tabi'i. Ya, ada yang seperti ini. Jelas? Karena adanya ihtimal seperti ini, maka beliau mengatakan mursal sahabi juga mardud. Baik. Namun hal ini dijawab oleh As-Suyuti rahimahullahu taala dalam Tadribur Rawi, ya, kalam atau pendalilan dari Abu Ishaq al-Isfirayini dan yang sependapat dengannya disanggah oleh As-Suyuti rahimahullah. Kata beliau, wa fis sahihaini min dzalika ma la yuhsa, yakni min marasili as-sahabah. Ya. Mursal sahabat di dalam as-sahihain itu sangat banyak jumlahnya, enggak terhitung, ya, ini maksudnya sangat banyak jumlahnya. Lianna aksara riwayatihim anis sahabati, karena kebanyakan riwayat sahabat yang melakukan mursal ini juga dari sahabat. Wa kulluhum udul wa riwayat, ini jawaban yang pertama. Ini jawaban yang pertama dari Suyuti rahimahullah, yakni ini adalah amalan para a'immah al-hudzaq, ya, yang an-nuqad, ya, al-muhaqqiq dalam bidang ini, dalam mustalahul hadis. Wa ala rasihim al-Bukhari wa Muslim, ya, mereka meriwayatkan hadis semacam ini dalam sahihnya dalam jumlah yang sangat banyak, ya, dan al-ummah talaqqat hadaini al-kitabaini bil qabul. Itu jelas dalil yang pertama. Dalil yang kedua kata beliau, ya, wa riwayatihim an ghairihim nadirah wa idza rawuha bayyanuha. Nah, jawaban yang kedua, ya, tidak dinafikan adanya surah seperti yang disebutkan oleh Abu Ishaq al-Isfirayini, riwayatul akabir anil asagir, sahabat dari tabi'in. Tidak diragukan ada seperti itu. Namun kata Suyuti rahimahullah, riwayat sahabat dari selain mereka, yakni tabi'in, dari tabi'in itu nadirah, sedikit. Wan nadiru la hukma lahu, kan begitu kaidahnya. Bahwa sesuatu yang jarang itu tidak bisa meruntuhkan sesuatu yang mustakhir. Karena itulah yang nadir tidak ada hukumnya. Ya, karena kalau setiap faktor, ya, error dalam sebuah kaidah digunakan untuk melemahkan atau membantah kaidah tersebut, ya tidak akan ada kaidah yang jadi. Karena semua kaidah pasti memiliki istisnaat, ya kan? Sama seperti di sini, ini kaidah umumnya. Ya. Dan ketika ada sesuatu yang melenceng dan sifatnya nadirah, ya, nadirah, maka yang seperti ini tidak bisa menggugurkan hukum umum. Yani kita katakan asalnya diterima sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Bukan karena kemungkinan kecil ini kemudian kita meragukan yang mustaqir tersebut,
ya, yang sudah menjadi asal tersebut. Tidak demikian. Jadi wa riwayatihim an ghairihim nadirah. Jarang riwayat sahabat dari tabi'in. Itu pun kata beliau, wa idza rawauha bayyanuha. Bersamaan dengan jarangnya terjadi, ya, sulitnya untuk menemukan bentuk seperti itu. Kalaupun ditemukan, ya, kalaupun mereka meriwayatkan dari tabi'in, pasti mereka akan jelaskan. Bayyanuha. Ya kan? Mereka pasti akan jelaskan. Dan ini konsekuensi udul mereka adalah Konsekuensi mereka adalah ya tidak akan melakukan hal yang semacam ini. Karena ini mengandung makna tadlis. Ketika digugurkan tabi'in, sahabat langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, pakai an masalan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, maka ini nau' minat tadlis karena semua orang tahu ini sahabat. Ini fulan sahabat. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah pasti dia dengar. Padahal tidak. Nah, ini kata beliau, sifat adalah mereka mengharuskan mereka kalau mereka meriwayatkan dari tabi'in pasti mereka jelaskan. Bal aktsaru ma rawahu sahabatu 'anit tabi'in laisa ahadits marfu'ah. Ini jawaban yang berikutnya. Ya. Bahwa kebanyakan itu pun surah yang ditemukan atau suar yang ditemukan sahabat meriwayatkan dari tabi'in kebanyakannya bukan hadis yang marfu'. Berarti al-marfu' aqallu minal qalil, lebih sedikit lagi. Nah, bal israiliyat au hikayat au mauqufat. Yang ada adalah kisah israiliyat atau hikayat atau mauqufat. Nah, maka ini mempertegas ya selain riwayat sahabah dari as-sahabi anit tabi'in itu nadir, itu pun aksaru hadzan nadir, ya. Mayoritas yang jarang ini sudah jarang, tapi itu pun mayoritasnya adalah bukan hadis-hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jawaban As-Suyuti rahimahullahu taala menyelesaikan permasalahan. Nah, ini masih pendalilan Al-Isfiroi ini ya, saya lupa baca. Kita bacakan, wa qad waqa'a riwayatul akabiri 'anil asagiri wal aba'i 'anil abna kama sayati insyaallah. Ini masih pendalilannya Al-Isfiroi ini tadi, yaitu ada riwayat akabir 'anil asagir, ada riwayat ayah dari anak, demikian pula ada riwayat tabi'in dari sahabat dari tabi'in. Baik, ini selesai pembahasan berkenaan dengan mursal sahabi. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala, tanbih. Dan apa yang kita katakan pada Ibnu Abbas, apa yang kita katakan berkenaan dengan Ibnu Abbas, berkenaan dengan marasilnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu juga yang kita katakan pada marasilnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Itu juga yang kita katakan pada marasil Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau mengambil ilmu dari para sahabat. Ya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil atau meriwayatkan hadis-hadis ya yang berkenaan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, maka kemungkinan beliau mengambilnya dari sahabiyah atau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengimla hadis kepada Abu Hurairah, ya, ketika Abu Hurairah di luar rumah mendengarkan hadis-hadis dan beliau menghafalnya seluruhnya. Ya, beliau menghafal hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memanggil dia tahun depannya untuk mengulangi hadis-hadis yang disampaikan tahun lalu, dan Abu Hurairah mengulangi seluruhnya tanpa ada yang salah sedikit pun. Maka ini mahmul juga kepada apa yang kita sebutkan tadi. Abu Hurairah radhiyallahu taala yang cuma bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun, ya, wa huwa khairun katsir tentunya. Tapi bersamaan dengan itu menjadi aktsaru as-sahabah riwayatan. Ya, dikarenakan ya tentunya kebanyakan riwayat Abu Hurairah itu termasuk dalam kategori mursal sahabah. Mursal as-sahabi. Summa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala an-naw'ul 'ashir al-munqati. Qala rahimahullah, qala Ibnu Shalah. Apa itu al-munqati? Di sini beliau menyebutkan beberapa
aqwal dalam al-munqati. Kata beliau, wa fihi wa fil farqi bainahu wa bainal mursal madzahib. Ya. Kata Ibnu Salah, dalam definisi al-munqati ada beberapa pendapat. Demikian pula perbedaan antara munqati dengan mursal juga ada beberapa pendapat. Iya, juga ada beberapa pendapat. Qultu, kata Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan khilaf tersebut. Ya, Ibnu Salah sudah isyaratkan ada madzhab dalam ta'rif al-munqati dan juga dalam al-farq bainahu wa baina al-mursal. Bagaimana khilafnya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qultu faminhum man qala huwa ayasquta min al-isnadi rajulun aw yudhkara fihi rajulun mubham. Pendapat yang pertama mengatakan munqati adalah ketika di dalam sanadnya ada rawi yang gugur, ya, ada rawi yang hilang. Au yuzkaru fihi rajulun mubham, atau disebutkan di dalamnya rawi yang mubham. Ya, rawi yang mubham. Pendapat yang pertama ini pendapat yang paling umum, ya, pendapat yang paling ausa, ya. Mazhab yang ausaul madzahib dalam ta'rif al-munqati. Kenapa? Karena dia memasukkan semua bentuk inqita secara umum, ya, dan memasukkan juga hadis-hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang mubham. Tapi sebelumnya al-munqati, tentunya kalau kita memandang dari sisi lugawi, ya, bukan, kita tidak berbicara tentang istilahi terlebih dahulu. Dari sisi lugawi, inqita artinya sesuatu yang terputus tentunya. Maka segala sesuatu atau kalau kita hubungkan dengan masalah ini dengan pembahasan secara istilahnya, maka al-munqati itu bisa diitlaqkan untuk ayyu nau'i inqita' fi sanad. Ya. Mau inqita'nya di awal sanad, di fi asli sanad, atau fi mabda'il isnad, atau fi asna'il isnad, ya. Mau inqita'nya zahir, mau inqita'nya khafi, ya. Ini semua masuk dalam kategori inqita' lughatan. Ya. Dan inilah yang salah satu faktor yang membuat munculnya khilaf dalam definisi inqita'. Di mana sebagian ahlul ilm ada yang menafsirkan inqita' dalam makna lughawi, sebagaimana yang kita akan sebutkan nanti. Dan ini madhab yang pertama. Kata beliau, huwa yasqutu min rajulin minal isnadi rajul. Yani ini ta'rif inqita' lughatan. Beliau mazhab pertama ini memaknakan munqati dengan makna lugawinya, dan itu juga yang diseret kepada menjadi makna istilahi. Ya, itu juga yang kemudian ditarik menjadi makna al-istilahi. Nah, namun mazhab pertama ini lebih luas karena menambahkan satu poin, satu nau, yaitu apa? Au yuzkaru fihi rajulun mubham. Termasuk dalam kategori al-munqati adalah rawi, ya, sanad yang tidak ada rawi yang gugur di dalamnya, tapi di tengah-tengahnya ada rawi yang mubham. Nah, tentunya alasan mereka pendapat yang pertama ini memasukkan jenis ini ke dalam pembahasan ke dalam penamaan al-munqati, tentunya mereka memandang dari sisi dari sisi natijahnya. Ya. Mereka memandang dari sisi natijahnya, yakni hasilnya. Maksudnya munqati ketika ada rawi yang dihilangkan, maka rawi ini menjadi apa? Menjadi tidak diketahui. Jadi wujuduhu tidak diketahui bagaimana adalahnya, bagaimana dobotnya. Nah, demikian pula ketika sanad bersambung tapi ada rawi yang mubham di dalamnya, dikatakan an rajulin. Maka yang seperti ini wujuduhu ka'adamihi, sama-sama tidak bisa diketahui. Tatkala natijahnya sama, yakni sama-sama tidak diketahui orangnya siapa, adalahnya, dobotnya bagaimana, maka dimasukkan juga dalam penamaan al-munqati, ya, dalam penamaan al-munqati. Baik. Sudah, ya, ini pendapat yang pertama. Kemudian beliau memberikan contoh Ibnu Salah, kata beliau, wa masala Ibnu Salahi al-awwala. Al-awwala yakni huwa ayasquta minal isnadi rajul. Beliau memberikan contoh untuk jenis yang pertama, bima rawahu Abdur Razzaqi anis Tsawri an Abi Ishaqa an Zaid ibn Yusay an Hudzaifah radhiyallahu anhu ma marfu'a. Iwallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin.
Fadzakara al-hadis. Qala fa fihi inqita'un fi mawdhi'ain. Ada inqita' di dua tempat kata Ibnu Salah. Ahaduhuma anna Abdur Razzaq lam yasma'hu min ats-Tsauri wa innama rawahu Nu'man ibn Abi Syaibah al-Janadi anhu. Jadi inqita' yang pertama antara Abdur Razzaq dengan Ats-Tsauri, di antaranya ada An-Nu'man ibn Abi Syaibah al-Janadi. Qala wasani, inqita' atau tempat yang kedua terjadinya inqita', anna Tsauriyya lam yasma'hu min Abi Ishaq. Ya, Ats-Tsauri tidak mendengarnya dari Abu Ishaq. 6. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Wa inna ma rawahu an syarikin anhu. Ya, namun di antaranya ada Syarik. Ya, ada Syarik yang meriwayatkan dari Abu Ishaq. 6. Ini contoh yang pertama untuk inqita' dikarenakan saktun isqatu rajulin fil isnad. Wa masalah tsani, kemudian contoh yang kedua, contoh untuk jenis yang kedua maksudnya, contoh untuk jenis yang kedua yakni ma yudhkaru fihi rajulun mubham. Ya. Contohnya bima rawahu Abul Ala ibni Abdullah ibni Syikhir ar-rajulaini an Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu, hadis Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr. 6. Dikatakan ar-rajulain, dari dua orang secara bersamaan, bukan an-rajulain yakni an-rajulun bukan ya, karena kalau seperti itu nanti masuk dalam pembahasan mu'dhal. Yakni an-rajulain, dia punya dua guru bersamaan dan dua-duanya dia ibhamkan. 6. Ini contoh untuk jenis yang kedua, yakni hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang mubham. Taib, ini madhab yang pertama, awsa'ul madhahib fi al-inqita' atau al-fil munqati', di mana dia menggunakan makna lugawi ke dalam makna istilahi, memperlakukan makna lugawi kepada makna istilahi, bahkan ditambahkan apa? Mubham. Taib. Wa minhum man qala, ya, di antara ulama ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, al-munqati'u mislul mursal. Munqati' sama seperti al-mursal. Wa huwa kullu ma la yattasilu isnaduhu. Pokoknya semua yang tidak bersambung sanadnya, yakni mana lugawi, sebagaimana mazhab yang pertama. Namun mazhab yang kedua ini tidak memasukkan rawi yang mubham tadi, hadis yang di dalamnya rawi yang mubham. Ini perbedaannya antara mazhab pertama dengan mazhab kedua. Kata beliau, wa huwa kullu ma lam yattasil isnaduhu. Ghaira annal mursala aksaru ma yutlaqu ala ma rawahu tabi'iyyu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau kita berbicara mengenai makna al-mursal, ya, secara asal, yakni mursal, al-munqati, kita berbicara al-munqati. Kalau kita berbicara mengenai makna al-munqati dalam artian umum, maka al-munqati itu sama saja dengan mursal. Sama saja dengan al-mursal. Hanya saja mursal lebih al-mursal itu lebih lebih sering digunakan dalam riwayat tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-farqu bainahuma, baina al-munqati wal al-mursal ala hadzal madhhab, farqnya hanya min jiha kasratil istimal, itu saja. Hanya dari sudut pandang kebanyakan penggunaannya, bahwa asalnya mursal adalah munqati atau munqati, ya, sama seperti mursal. Mursal itu masuk dalam kategori munqati. Ya. Jelas sampai sini, mursal masuk dalam kategori munqati. Namun min haitsu kasratil istimal, mursal lebih sering digunakan untuk riwayat tabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pendapat yang kedua ini menjadikan munqati sebagai isim jins, ya. Isim jins untuk semua nau inqita'. Muallaq itu munqati, mu'dhal itu munqati, ya. Kemudian mursal itu munqati. Namun karena di sini sudah disebutkan dari awal oleh Ibnu Salah,
perbedaan antara dia dengan mursal. Makanya nggak disinggung mu'dhal, nggak disinggung apa al-mu'allaq. Karena yang dibahas adalah antara dia dengan mursal. Wa illa, pendapat yang kedua ini menjadikan munqati itu semacam isim jins untuk semua hadis-hadis yang di dalamnya terdapat inqita'. Cuman untuk mursal, ya, aghlabu istimalihi fi ma rawahu tabi'i ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Ibnu Salah terhadap pendapat yang kedua? Kata beliau, qala Ibnu Salah wa hadha aqrab, yakni al-qaulul awal dhaif, ya, atau marjuh. Nah, kata beliau, wa hadha aqrab wa huwa alladhi sara ilaihi tawaifu min al-fuqaha wa ghairihim wa huwa alladhi dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fi kifayatih. Nah, inilah pendapat yang lebih tepat kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, dan ini adalah mazhab kebanyakan fuqaha wal usuliyin. Nah, dan ini juga pendapat yang kedua ini juga yang dirajihkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam At-Tamhid, dan yang disahihkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau juga menguatkan pendapat yang kedua ini. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, qala rahimahullah, qala wa hakal khatibu an ba'dihim annal munqati'a ma ruwiya 'anit tabi'i faman dunahu mauqufan 'alaihi min qawlihi aw fi'lihi wa hadza ba'idun gharib, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, ada yang menamakan al-munqati untuk al-maqtu. Ya, al-munqati untuk al-maqtu, ini sudah kita sebutkan kemarin, ya. Nah, ada yang menamakan apa? Al-maqtu dengan apa? Ya, afwan, itu pembahasan mengenai ini, ya. Apakah boleh menamakan al-munqati muttasil pada hadis yang maqtu? Taib, itu berbeda. Nah, ini mazhab yang ketiga, ya, menamakan al-munqati, menggunakan istilah munqati untuk riwayat tabi'i ke bawah. Ya. Jelas ya, ini hadis maqtu, ya. Hadis al-maqtu. Jadi munqati dia dimaknakan apa? Al-maqtu. Kata beliau, wa hadza ba'idun gharib. Ini pendapat yang lemah, lagi gharib. Nah, dan ini pendapat dinisbatkan kepada siapa? Abu Bakar al-Bardiji rahimahullahu taala. Nah, ini sudah kita sebutkan kemarin, ya, di pembahasan al-maqtu. Nah, nah, di pembahasan maqtu kemarin kita sebutkan bahwa sebagian ahlul ilm, ya, menggunakan kata maqtu untuk al-munqati. Al-maqtu untuk al-munqati, dan sebaliknya ada yang menggunakan al-munqati untuk maqtu. Nah, kita sebutkan yang berpendapat dengannya adalah Abu Bakar, ya, Ahmad ibn Harun al-Bardiji rahimahullahu taala. Ini sudah berlalu. Kata beliau, hadza ba'idun gharib. Taib. Ini pendapat yang dibawakan di sini oleh siapa? Penulis, oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan beliau tidak menyebutkan pendapat yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur, karena di sana ada dua pendapat lain yang masyhur, ya, berkenaan dengan al-munqati. Ya, ada dua pendapat lain yang berkenaan dengan al-munqati, dan ini pendapat yang masyhur. Ya, pendapat yang berikutnya ini sebagai tambahan. Pendapat berikutnya yang dalam definisi al-munqati adalah ma saqata min isnadihi rawin wahid au aksar bi syarti adamit tawali wa ay yakuna as-saqtu qabla as-sahabi. Ya. Definisi al-munqati menurut mazhab yang ketiga, ya, kita keluarkan saja mazhabnya al-Bardiji, wa illa ini mazhab yang keempat. Ya, ini mazhab yang keempat. Kalau kita masukkan berarti ini mazhab yang keempat, yaitu hadis munqati, hadis yang gugur dalam saatnya satu orang atau lebih tapi tidak tawali. Ya, ini untuk mengeluarkan al-mu'dhal. Nah, kemudian sebelum sampai ke sahabat, ini untuk mengeluarkan mursal. Ya, berarti sakat di awal isnad satu rawi, ya, sakat di awal isnad, ya, di mabda'il isnad satu rawi,
tapi ataupun dua rawi tapi tidak berurut, ini masih dikategorikan dalam penamaan al-munqati. Dan ini pendapat dari Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan al-munqati, ya, al-munqati itu selain mu'dhal dan selain al-mursal. Adapun yang saqat di mabda'il isnad, ya, satu atau dua tapi ada mutawali, ini masih masuk dalam kategori apa? Masih masuk dalam kategori al-munqati. Ini pendapat dari Al-Iraqi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang terakhir, ya, pendapat yang terakhir, ya, yaitu ma saqata baina tarafai al-isnad. Ini madzhab yang keempat, ma saqata baina tarafai al-isnad. Ya, rawi yang gugur di antara dua ujung sanad. Ini sudah mengeluarkan muallaq dan mengeluarkan mursal, ya. Rawin fa aksar bi syart adamit tawali au aksar bi syart adamit tawali. Yang gugur satu atau dua tapi dengan syarat tidak berurutan. Ini untuk mengeluarkan mu'dhal. Untuk mengeluarkan mu'dhal. Jelas sampai sini? Nah, ini pendapat yang terakhir, pendapat yang keempat, inilah yang kemudian yajri alaihi istilah indal mutaakhirin. Nah, dan ini pendapat yang disebutkan, ya, oleh atau yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, juga Taqiyuddin Asy-Syumunni dan para ulama yang lain, di mana mereka menjadikan al-munqati sebagai nau'un khas, ya, minal inqita', ya, minal inqita'. Nah, yakni bukan mursal, bukan muallaq, bukan juga mu'dhal, bukan juga mudallas, bukan juga mursal khafi, ya, namun apa? Dia munqati. Taib, ini mazhab yang terakhir inilah yang kemudian mazhab yang apa, yamshi alaihi istilah indal mutaakhirin, di mana al-munqati itu berbeda dengan mursal, al-munqati berbeda dengan al-muallaq, al-munqati berbeda dengan al-mu'dhal. Nah, ini apa namanya? Mazhab. Jadi ada 4 mazhab atau ada 5 mazhab dalam pembahasan ini, ya. 6. Kemudian sebagai pembahasan tambahan, ya, saya kira sudah sering antum lewati pembahasannya dan juga bahkan mungkin sudah pernah mendapati secara teori bahwa kaifiyah untuk mengetahui adanya sanad yang munqati ini secara umum ada dua. Secara umum ada dua kaifiyat untuk mengetahui adanya inqita' dalam sanad. Yang pertama adalah at-tarikh. Atau ada 3, ya. Yang pertama adalah at-tarikh. yakni dengan melihat tarikh al-wafayat, ya, wal mawalid dari para perawi. Lihat gurunya meninggal kapan, dianya lahir kapan. Gurunya meninggal kapan, dia rihlah kapan mulai. Ya, kapan rihlah mulai. Nah, ini tariqah yang pertama. Dengan tarikh, ya, kata siapa para ulama, imtahinu al-kadzabina, ya, bis-sinin. Imtahinul kadzabina bis-sinin. Ujilah para pendusta itu dengan tahun, yakni cek tahun wafayat dan mawalidnya, akan ketahuan kalau ada yang salah dalam masalah ittisalnya. Kemudian tariqah yang kedua adalah dengan jam'ul turuq, menghimpun jalan-jalan di mana sangat sering, ya, kita dapati adanya dalam satu sanad tanpa perantara, dan si rawi ini menggunakan sighah al-ada an fulan. Kemudian di riwayat yang lain, di jalan yang lain ditemukan ada perantara di antara keduanya. Ya, maka ini, ya, dianggap bahwa jalan yang pertama ini munqati karena di riwayat lain ada tambahan perawi. Kemudian cara yang terakhir adalah tansis minal a'immah, tentu saja nas dari para imam, ya, mengatakan fulan an fulan munqati, atau fulan lam yalqa fulan,
ya, atau fulan lam yasma' min fulan, dan seterusnya dari nusus para ulama yang mentansis dalam permasalahan. Taib, saya kira cukup dulu sampai di sini. Afwan, tadi ada sedikit iskal, terlambat masuk. Insyaallah taala nuwasil godan dalam pembahasan al-mu'dhal. Naam, wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika al-qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.